Hai, selamat datang di YouTube channel aku, Adanya Tiharnita. Dan di video kali ini kita akan merayakan 100 subscribe. Senang banget teman-teman karena 2 hari udah bisa mencapai 100 subscriber. Dan di video kali ini aku gak sendiri loh teman-teman, aku ada teman ngobrol ya, teman ngobrol. Dan kita berdua akan membahas tentang anak muda yang membuang diri ke ladang Tuhan. Teman-teman, membuang diri itu bukan berarti kita membuang diri ke laut atau ke jurang, tetapi memberi diri untuk mau melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sebelumnya itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Oke. Dan ini dia bintang tamu kita, Milano. Sini dong, sini. Hai Milano, apa kabar? Hai, baik. Nah, Milano ini adalah apa sih aku bilang? Milano umurnya berapa sih? Saat ini adalah 12 tahun dan ada Oktober itu 13 tahun. Ih, seumuran dong kita ya. Iya, mukanya juga sama. Oke, teman-teman, Milano ini orang tuanya adalah hamba Tuhan yang mulai perintisan dari nol, yang tidak punya apa-apa, tetapi dia hanya mengandalkan lutut. Nah, kita mau tahu dong Milano seperti apa sih kehidupan waktu itu, yang mungkin pada waktu itu kan masih baby atau masih SD banget ya, Kecil. kelas 1. Dan mungkin kan Milano butuh susu atau butuh makanan kayak teman-temannya, tapi karena pada waktu itu kan belum punya uang banyak, belum punya sama sekali. Dan kita mau tahu ceritanya kayak gimana sih Milano. Oke, jadi dulu itu sekitar pada tahun 2012 itu aku sama papa, mama sama adek masih kecil itu pindah ke tempat ini untuk memulai perintisan karena papa itu dulu kerja kan, jadi pengerja di sebuah gereja di daerah Jakarta atau Bekasi gitu, di tengah-tengahnya itu, lalu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, pada saat itu aku masih umur 3 tahun dan adikku itu umur 2 tahun, jadi masih kecil banget dan sudah pasti membutuhkan yang namanya susu gitu kan. Dan adikku yang masih kecil itu masih butuh ASI juga karena dia umur 2 tahun tapi masih butuh ASI gitu. Nah, pas sampai ke sini puji Tuhan ya, karena Tuhan masih sayang banget sama kita. Pas susu udah habis nih dan masih belum bisa untuk beli susu, mami papi tuh bikin teh manis taruh dalam botol, dan puji Tuhannya dulu aku tuh nggak yang marah atau nggak mau minum gitu susunya, minum tehnya, cuman tetap mau minum dan kayak malah seneng aja gitu. Tuhan buktikan penyertaan Tuhan sudah dari dulu 2012 sampai sekarang 2021, sekitar hampir 9 tahun. Nanti Juli nanti tuh 9 tahun udah ada di tempat pelayanan ini. Dan pastinya ada banyak banget pergumulan dari dulu sampai sekarang. Apa sih, ada pergumulan, ada rintangan juga, itu sudah pasti. Cuman sampai sekarang Tuhan masih buktikan cintanya Tuhan sama kita semua sampai hari ini. Seru banget ya teman-teman ketika kita mendengarkan perjalanan Milano bersama keluarganya dari perintisan, tapi sampai sekarang kita melihat bahwa keluarga Milano ini sudah punya tempat ibadah sendiri, bahkan udah banyak jemaat-jemaat yang datang. Nah, puji Tuhan. Nah, teman-teman, katanya Milano ini udah pernah diundang untuk sharing firman Tuhan ke kakak-kakak tingkatnya gitu, ke tingkat SMP, SMA. Sedangkan Milano ini masih duduk di bangku SD. Terus yang kita mau tanyakan, gimana perasaan Milano pada waktu itu? Masih SD dan udah dipercayakan untuk memberikan kebenaran firman Tuhan ke kakak tingkat. Oke, jadi yang kakak aja bilang itu benar. Waktu aku umur 11 itu, waktu kelas 5 SD, 11 atau 10 gitu, umur sekitar segitu, kelas 6 SD itu diundang untuk menjadi
orang yang sharing gitu di Zoom meeting. Jadi sebelum COVID, sekarang kan udah setahun kan, jadi awal-awal banget COVID itu awalnya cuman diundang awal itu untuk jadi perwakilan dari anak-anak di Indonesia untuk berdoa bersama. Kalau kalian penasaran lihat videonya, lihat di kolom deskripsi itu ada videonya. Jadi video itu namanya trumpet call, nama videonya trumpet call di episode kesekian gitu, dan nama channel itu Damailah Indonesia. Nah di situ diundang untuk doa itu, doanya itu untuk, kalau nggak salah sih untuk kayak para tentara, para tenaga medis, para tentara yang jaga, dan medis-medis yang sedang berusaha untuk menyembuhkan orang-orang pasien-pasien yang terdampar COVID-19. Dan itu jujur banget, itu gugup banget, soalnya banyak orang dan Indonesia, dan yang ikut Zoom itu nggak cuma Indonesia doang, ada orang dari luar negeri juga ngikut. Itu pertama grogi itu di Zoom-nya kan banyak orang kan dari seluruh Indonesia, dari luar negeri, dan juga di live kan lah di YouTube. Semakin grogi kan, semakin kena tahu. Jadi ada cerita lucu sebenarnya, karena kita kan belum tahu kan. Jadi itu sebenarnya simpel, cuma gara-gara kalau kan itu namanya delay. Kayak misalnya di handphone A ini udah menit kesekian, yang di handphone B itu baru mulai. Itu terjadi sebenarnya. Jadi di luar itu aku pakai handphone, papa lagi Zoom meeting, lagi nunggu untuk doa. Jujur itu capeknya tuh capek duduk. Bayangin aja 2 jam aku duduk di situ nungguin, dan mukanya kayak gitu, mukanya udah muka tegang gitu. Karena aku ditempatkan tuh di hampir terakhir, udah mau closing itu aku baru doa di situ. Dan TV di kamar itu diputar YouTube lah, yang ada akunya nih, ya kan, untuk penasaran lihat kayak gimana. Nah, pas aku udah dibilang oke, silakan Mano untuk berdoa, aku udah mulai doa nih. Dan lucunya pas di awal itu aku berhenti kayak, papi bilang kayak, cukup, belum disuruh doa. Aku kayak, hah? Tadi udah. Langsung aku mikir, oh ini delay. So aku ikut langsung doa lagi itu awkward banget tuh, lucu banget karena sempat berhenti. Jadi kalau kalian lihat tuh ada bener aku kayak doa Tuhan Yesus bla 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 bla, coba aku ini. Ini kita lanjut doa lagi itu. Akhirnya teman semenjak itu mulailah dipanggil dengan orang yang ada di trumpet call ini untuk diundang untuk berdoa, untuk masih berdoa nih dari doa pertama terus doa kedua, terus mulai sharing kepada kakak-kakak yang lebih tua. Kalau nggak tuh kayak rockris gitu, terus ikut di live di FB, ada YouTube-nya juga, lihat di kolom deskripsi, pokoknya lengkap di situ cerita kali ini gitu sih. Dan itu adalah sebuah bukti kalau Tuhan menyertai kita kok. Kita nggak usah bingung kayak umur gua tuh masih segini, masih terlalu muda lah, biar aja mereka jangan takut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang lebih tua. Jangan takut nanti dibilang sok suci lah, dibilang kamu mesti tahu apa sih gitu. Jangan takut, percaya aja kalau Tuhan pasti menyertai kamu kalau yang kamu sampaikan itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, jadi untuk pesan-pesan kepada teman-teman yang nonton video ini adalah, pertama tuh jangan pernah takut kalau mau melangkah gitu. Melangkahnya dalam segala hal ya, nggak cuma kayak mau sharing doang, bukan yang mau doa doang yang harus di live kan, harus ditonton, nggak usah. Kalian teman-teman tinggal berdoa aja di kamar untuk bangsa ini, untuk bagi orang-orang yang sakit, bagi tenaga medis, agar Tuhan sertai. Itu sudah menjadi sebuah pelayanan sih. Dari hal yang kecil kita belajar untuk melayani dari kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan pernah sombong ketika udah ditahu orang-orang tahu, oh dia bisa ini, dia pernah share firman Tuhan, dia gini, itu jangan pernah sombong. Karena jika sombong itu adalah salah satu titik terlemah kita. Jika kita sombong, tiba-tiba kita
turun, kita langsung sombong, nggak mau dengan sombong itu kita kayak gue udah dikenal orang nih, gue udah bener-bener tahu ya udahlah sampai segini aja dan nggak lanjutin itu. Yang intinya itu adalah tetap setia kepada Tuhan apapun caranya. Jika itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti terus sertai dan jangan pernah takut. Wow, luar biasa kisahnya ya. Terus dulu dong, thank you banget waktunya udah sharing di channel ini. Semoga teman-teman yang mendengarnya boleh diberkati. Dan mungkin sekian sharing dari Kak Ano. By the way, jangan lupa subscribe channel ini ya, channel Adanya Hanita, juga channel aku sendiri, yaitu Milanos TV Channel. Di kolom deskripsi juga kan aku ada ceritain kalau ada adik aku dan papaku, dan mereka juga punya channel. Lihat di kolom deskripsi, pokoknya itu udah lengkap semua yang elemen-elemen yang ada di video ini ada di kolom deskripsi kalau ada. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Bye bye. See you di next videonya. Kapda.